Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 33030210143. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas UTS Hukum Administrasi Negara. Terdapat 3 poin yang dipertanyakan. Yang pertama, ini terkait misal Anda sebagai presiden, kebijakan apa saja yang akan Anda buat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Sebelumnya kita ketahui sebagai sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan dan kebijakan publik yang kompleks, Indonesia memiliki berbagai kebijakan. Dalam kebijakan pasti mempunyai sisi kelemahannya, baik dalam pelaksanaannya maupun sistemnya. Di sini saya mendapatkan apa saja kebijakan yang dianggap lemah di Indonesia. Yang pertama, kebijakan pendidikan yang tidak merata. Meskipun di Indonesia memiliki undang-undang yang menjamin akses pendidikan untuk semua anak, kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil masih sangat rendah, sehingga kesenjangan pendidikan antara wilayah menjadi semakin besar. Kemudian poin yang kedua, kebijakan kesehatan yang belum merata dan terjangkau. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemberantasan korupsi yang belum maksimal. Korupsi masih menjadi masalah yang merajalela di Indonesia, sehingga menjadi kendala dalam pembangunan nasional dan merusak tatanan pemerintahan yang sehat. Kemudian yang keempat, kebijakan lingkungan yang kurang tegas dan berkesinambungan. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan untuk perlindungan lingkungan, namun masih banyak masalah seperti kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan penangkapan ikan secara berlebihan yang belum dapat diatasi secara tegas. Kemudian yang kelima, kebijakan pembangunan infrastruktur yang kurang berpihak pada masyarakat. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur besar di Indonesia telah mempengaruhi hidup masyarakat setempat secara signifikan, seperti peningkatan harga lahan, pemaksaan pemindahan, dan hilangnya sumber penghidupan tradisional. Kehidupan ini perlu diatasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan mekanisme konsultasi yang lebih transparan dan terbuka. Jadi sebelum saya membuat kebijakan atau inovasi terlebih dahulu, saya memperbaiki kelemahan kebijakan yang sudah ada. Adapun kebijakan yang akan saya buat untuk mewujudkan tujuan negara maju Indonesia akan mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kemudian kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan keamanan. Beberapa kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain yakni peningkatan investasi dalam pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian, penyediaan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, termasuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan dalam daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Kemudian, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi dalam infrastruktur, pengembangan sektor industri, dan penguatan sektor pertanian. Kemudian, memperkuat upaya perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mempromosikan energi terbaru dan efisiensi energi. Kemudian, memperkuat keamanan nasional dan pemberantasan terorisme dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga dan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Kemudian poin yang kedua, ini terkait bagaimana cara Anda untuk mewujudkan kebijakan yang Anda rencanakan. Cara untuk mewujudkan kebijakan tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintahan masyarakat sipil dan sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pendapat saya terdapat 5 poin. Yang pertama, yakni memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintahan dan memastikan bahwa tujuan dan strategi yang jelas untuk masing-masing kebijakan. Kemudian yang kedua, membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian yang ketiga, menyediakan sumber daya yang cukup dan dukungan finansial untuk kebijakan tersebut, termasuk anggaran yang memadai dan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk meminimalisir problem dalam mewujudkan kebijakan yang telah dibuat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan itu kurang lebih seperti itu.
Kemudian yang keempat, memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik dan secara efektif. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian poin terakhir, ini poin kelima, yaitu menggunakan teknologi dan inovasi dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Kemudian memasuki poin yang ketiga terkait pertanyaan, bagaimana langkah Anda untuk meminimalisir problem dalam mewujudkan kebijakan yang Anda buat? Menurut saya itu terdapat 4 poin yang saya dapatkan. Kemudian terkait poin ketiga pertanyaan, bagaimana langkah Anda untuk meminimalisir problem dalam mewujudkan kebijakan yang Anda buat? Di sini saya mendapatkan 3 poin yang saya dapatkan yang untuk meminimalisir problem dalam mewujudkan kebijakan yang telah dibuat. Beberapa langkah dapat dilakukan. Yang pertama ini memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik dan secara efektif. Kemudian yang kedua, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, menggunakan teknologi dan inovasi dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Kurang lebih seperti itu pendapat saya dan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.